Saya nak terus kepada pemain tumpuan kita, Razman, pada malam ini. Sadil Ramdhani. Ini adalah antara pemain kesukaan saya dalam skuad Sabah. Pemain yang unpredictable tu. Penampilan Sadil memang selalu kita dapat lihat. Saya selalu buat dengan Razman ini. Tanpa Sadil dan adanya Sadil di dalam skuad Sabah memang berbeza, nampak berlainan. Jadi di sini kita dapat lihat assist dia kurang, jaringan dia kurang, tetapi penampilan dia, prestasi pasukan Sabah berlainan. Ialah dia mempunyai kelebihan yang boleh dikatakan tinggi. Dia tak hilang bola. Luar Sebab biasa. itulah beruntunglah masa ketika saya berada dia. Dan kalau untuk Razman, untuk Sadil pula, kalau anda, saya dengar anda pun sekarang ni dah berjinak-jinak dalam dunia kejulatihan. Bagi saya, dengan bola, Sadil ni apabila dia ada bola, bahaya. Dia suka take on player. Gunakan, cuba dapatkan ruang dan banyak bola dia dapat, lagi banyak chances untuk pasukan Sabah boleh dapat. Baik, saya nak kena createkan chances. Tim kena createkan chances untuk Sadil 1v1. Itu kelebihan dia. Sadil sentiasa menunjukkan komitmen yang tinggi ketika bersama Sabah dan beliau sentiasa memberikan lebih daripada 100% dalam latihan maupun permainan ataupun perlawanan yang dilalui oleh pasukan Sabah. Saya selalu tengok story Sadil, selalu juga men-support timnas Indonesia kan. Mungkin Sadil masih ada keinginan untuk mendapat call up. Suatu hari nanti masih berharap untuk dipanggil timnas. Ya, kalau diberikan peluang, saya sebagai tentunya warga Indonesia ya, pemain Indonesia juga, siapapun yang menjadi pemain untuk nasional tim, tentunya kami bangga. Siapapun, baik saya sendiri maupun pemain lain, karena bukan cuma saya saja yang ingin, tetapi semua pemain pasti menginginkan untuk membela negaranya sendiri. Dan saya lihat sekarang timnas Indonesia sangat luar biasa. Sadil, dengerin, yang namanya pelatih timnas itu mewakili 275 juta rakyat Indonesia. Kalau pelatih ngelihat lu tidak perform, lu boleh merasa diri lu Zidane atau Messi atau Ronaldo, itu hak lu. Tapi kalau dia merasa lu tidak perform, lu nggak akan jadi starter. Dan lu harus fair terhadap diri lu sendiri, Sadil, bahwa lu berapa kali juga jadi starter, lu perform nggak perform. Saya percaya setiap jurulatih inginkan pemain yang baik, dan termasuk jurulatih Indonesia yang saya percaya jika Sadil mampu membuktikan semula, tidak salah untuk memanggil Sadil, di mana beliau harus belajar daripada apa yang berlaku. Di usia mudanya, Sadil itu pemain yang bagus menurut gua. Ya selevel lah, bahkan lebih hebat daripada Egy maupun Witan di eranya, boy. Ya tapi untuk zaman sekarang ya, di timnas sekarang apalagi, jago aja nggak cukup, boy. Lo harus punya attitude yang baik. Pertanyaannya, apakah seorang Sadil akan dipanggil kembali? Gue sih pribadi nggak tahu, boy. Perihal Doi, ya, Elkan Bagot, dan para L indisipliner lainnya, apakah emang pintu untuk bermain di timnas Indonesia udah tertutup rapat gitu? Ya udah, kita tungguin aja, boy. Good job ya buat L indisipliner ya. Dan good luck, semoga performanya ditingkatkan terus. Salah satu pemain berkaki kiri terbaik yang pernah Indonesia punya. Malaysia dan revolusi sepak bola. Ironi di balik naturalisasi dan kejayaan Sadil Ramdhani. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Malaysia tampak begitu gencar menggalakkan revolusi besar-besaran. Berbagai langkah dilakukan untuk memperkuat tim nasional mereka, termasuk strategi naturalisasi pemain asing. Kampanye ambisius ini disertai dengan pertanyaan-pertanyaan lantang bahwa mereka akan segera menyalip Indonesia di pentas sepak bola Asia Tenggara. Namun, ada satu ironi yang membuat publik sepak bola tanah air terpingkal-pingkal. Salah satu pemain kunci di timnas Malaysia saat ini adalah Sadil Ramdhani, pemain Indonesia yang pernah dicoret dari skuad Garuda. Sadil Ramdhani, nama yang dulu sempat harum di persepakbolaan Indonesia, kini menjadi andalan utama Malaysia. Pemain ini memang memiliki kemampuan teknis di atas rata-rata, tetapi ia sempat tersandung masalah disiplin dan dianggap memiliki sikap egois di lapangan. Akibatnya, Sadil tidak lagi menjadi pilihan utama pelatih timnas Indonesia. Ironisnya, ketika Indonesia melihat Sadil sebagai pemain afkiran, Malaysia justru menganggapnya sebagai pilar penting dalam revolusi sepak bola mereka. Kehadiran Sadil di skuad Malaysia tentu menimbulkan tanda tanya besar.
Bagaimana mungkin negara yang begitu percaya diri akan mengalahkan Indonesia justru bergantung pada pemain yang tidak lagi dianggap layak di timnas Indonesia? Situasi ini mengundang gelak tawa di kalangan pecinta sepak bola Nusantara. Apalagi, Sadil dikabarkan masih menyimpan harapan besar untuk kembali mengenakan seragam merah putih di masa depan. Hal ini menjadi bahan ejekan tersendiri, mengingat Malaysia seringkali menonjolkan diri sebagai rival utama Indonesia. Lebih parahnya lagi, Sadil di Malaysia diperlakukan bak bintang besar. Media olahraga di negeri jiran kerap memujinya sebagai salah satu pemain terbaik yang dimiliki timnas mereka. Padahal, publik Indonesia mengenalnya sebagai pemain yang seringkali gagal menunjukkan konsistensi di level internasional. Fakta ini menunjukkan kontradiksi besar dalam strategi sepak bola Malaysia yang terkesan gegabah dan terlalu berambisi, namun akhirnya bergantung pada sisa-sisa pemain Indonesia. Bagi Indonesia, kejadian ini tentu menjadi pelajaran sekaligus hiburan. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa kualitas pemain Indonesia sebenarnya masih sangat dihargai, bahkan oleh rival abadi seperti Malaysia. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi tamparan keras bagi Malaysia yang terlalu percaya diri dalam upayanya untuk menyaingi Indonesia di kancah sepak bola. Pada akhirnya, publik sepak bola hanya bisa menunggu apakah strategi Malaysia yang terus bergantung pada naturalisasi dan pemain-pemain terbuang seperti Sadil Ramdhani akan membuahkan hasil, atau justru menjadi bahan tertawaan yang lebih besar di masa mendatang. Yang jelas, rivalitas antara Indonesia dan Malaysia di lapangan hijau kini semakin menarik, bukan hanya karena adu taktik dan skill, tetapi juga karena berbagai drama di luar lapangan.